Hai Kiddy Parents, kita jumpa lagi. Kali ini kita membahas mengenai tangisan bayi. Mungkin Anda sendiri pernah merasakannya, atau buat yang belum pernah merasakannya, coba bayangkan situasi berikut ini. Ibu, mam, menghadapi bayi yang tiba-tiba menangis. Kenapa menangis? Nggak tahu sebabnya. Anda coba cari, popoknya mungkin dia basah, perlu diganti popok, ternyata popoknya kering. Anda cari, mungkin dia kedinginan. Oh, ayo kita matikan AC. Anda matikan AC, tetap nangis. Oh, mungkin kepanasan, Anda tinggikan suhu udara supaya lebih dingin. Tapi tetap nangis. Anda mungkin pikir dia lapar, Anda kasih dia minum. Tapi udah dikasih minum tetap nangis, menangis menjerit-jerit. Anda bingung. Anda mungkin call a friend, Anda panggil suami Anda. Ayo, Pak, ayo. Ayah, tolong bantu. Nih, kenapa kok bayi kita nangis terus? Papa datang, ayah datang. Tolong lagi, cari lagi, goyang sana, goyang bayi digendong-gendong supaya diam. Anda nyanyi. Anda nyanyikan lagu-lagu yang merdu supaya bayi berhenti menangis. Tapi bayi tetap menangis. Mengapa bayi ini seperti ini menangis? Ayo kita bahas. Mungkin ini yang disebut kolik pada bayi, infantile colic. Ayo kita bahas supaya Anda mengerti apa itu kolik pada bayi, dan kalau Anda menghadapinya, Anda tidak bingung. Seperti yang tadi kita bahas, bayi yang menangis hebat itu mungkin akibat kolik. Kolik pada bayi. Bayi kita tahu sering menangis, sering menjerit menangis. Bisa ada sebabnya, bisa ada tidak ada sebabnya. Pada bayi sudah diteliti bahwa pada usia sampai dengan 6 minggu, bayi bisa menangis sampai kurang lebih 2 jam. Pada usia 3 bulan, bayi bisa menangis 1 jam. Tidak ada sebabnya, mungkin bayi memang perlu menangis. Dia perlu, katakan dia perlu seperti semacam olahraga. Dia menangis, menarik napas dalam, menjerit-jerit. Dia menangis kadang-kadang karena lapar, kadang-kadang karena tidak nyaman. Tapi tanpa tahu sebabnya, bayi normal sampai dengan 6 minggu bisa menangis sampai 2 jam. Pada usia 3 bulan, dia sudah menurun menangisnya menjadi 1 jam. Tapi berbeda kalau bayi mengalami kolik. Kolik, yang dimaksud kolik adalah nyeri hilang timbul. Saat dia tiba-tiba sakit, lalu tiba-tiba bisa hilang sakitnya, lalu sakit lagi. Nah, hilang timbulnya sakit ini disebut kolik. Pada kelainan yang bukan kolik, sakit perutnya bisa terus-menerus. Memang kadang-kadang dia sakit sekali, berkurang sakitnya tapi tetap sakit, tapi lalu naik lagi sakitnya, turun lagi sedikit, tapi tetap sakit. Itu bukan kolik. Kolik adalah dia nyeri, dia sakit perut hebat, lalu tiba-tiba hilang sama sekali, tidak rasa sakit sama sekali, lalu tiba-tiba sakit lagi. Nah, ini disebut nyeri kolik. Pada kolik, timbulnya rasa sakit ini karena ada organ berongga yang terganggu fungsinya. Organ berongga ini misalnya usus, saluran empedu, atau saluran kemih. Pada bayi, kolik pada bayi ini karena adanya gangguan pada ususnya. Organnya sendiri tidak terganggu, tetapi fungsinya terganggu sehingga menimbulkan rasa nyeri. Kolik pada empedu, misalnya kolik empedu, ada batu pada saluran empedu bisa menimbulkan gejala nyeri kolik yang hilang timbul, sakit sekali, hilang sama sekali, sakit lagi. Dan juga pada kolik akibat adanya batu di saluran kemih juga bisa menimbulkan kolik. Khusus pada bayi, kelainan ini disebabkan di usus bayi, di perut bayi. Kita tahu tadi bayi sampai dengan 6 minggu bisa menangis, menjerit sampai dengan kurang lebih 2 jam. Tetapi pada usia 3 bulan harusnya sudah berkurang, kurang lebih 1 jam.
Jadi bagaimana kita membedakan seorang bayi itu menangis karena nangisan normal atau kolik? Tandanya adalah tangisannya lebih lama. Para ahli mengatakan berapa lama itu? 3 jam. Kalau nangis bayinya 1 hari dalam 1 hari lebih dari 3 jam, kita mungkin ini berpikir ini kolik. Dan frekuensinya dalam seminggu ditentukan minimal 3 kali. Bisa setiap hari, tapi minimal dalam 1 minggu 3 kali bayi mengalami nyeri kolik seperti ini. Dan itu disebut kolik infantile kolik atau kolik pada bayi. Apa tanda seorang bayi ini betul kolik? Yang pertama adalah dia usianya. Kita lihat usianya. Usianya tidak boleh lebih dari 5 bulan. Kolik pada bayi usianya 0 sampai 4 bulan sebelum usia 5 bulan. Kalau terjadinya kolik pada bayi, nyeri hebat pada bayi ini pada usia itu, maka ini mungkin kolik. Yang kedua, kolik ini yang disebut kolik pada bayi, kolik infantile kolik ini tidak boleh ada penyebab yang bisa kita tahu. Kalau kita tahu sebabnya, itu bukan kolik. Karena itu perlu diperhatikan apakah ada penyebab anak atau bayi menangis seperti itu, menangis menjerit-jerit seperti itu. Yang ketiga tandanya adalah bayi tidak boleh ada tanda bahaya. Ada tanda yang lain seperti demam, bayi diare, bayi tiba-tiba mengeluarkan buah besar yang berlendir dan berdarah. Ini tanda-tanda bahwa ada penyebab lain yang berbahaya. Dia harus diperhatikan, mungkin bukan kolik. Bayi seperti ini juga harus diperhatikan apakah dia ada gagal tumbuh, apakah dia beratnya naik atau malah turun. Kalau beratnya tidak naik-naik atau turun, hati-hati, ini juga bukan kolik. Tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada seorang bayi sebelum kita mengatakan bayi ini betul-betul kolik. Nah, untuk memastikan ini, ada baiknya bayi yang Anda curigai kolik dibawa ke dokter untuk memastikan bahwa tidak ada penyebab lain yang bisa menjelaskan selain dari kolik itu sendiri. Kalau demikian, baru Anda yakin bahwa bayi Anda kolik dan Anda bisa berharap pada usia 3 bulan, 4 bulan, atau paling lambat 5 bulan, kolik akan hilang sendiri. Ini berita baik bahwa kolik tidak perlu dilakukan sesuatu pun akan baik sendiri. Bisa lebih cepat, bisa paling lambat usia 5 bulan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bila demikian, mungkin ada baiknya Anda share kepada teman, kepada tetangga, kepada kenalan Anda yang baru mempunyai bayi, agar mereka tidak bingung kalau suatu saat bayinya sebelum usia 5 bulan menjerit-jerit, menangis, mukanya merah, bibir di sekitar bibirnya pucat, menendang-nendang, hebat sekali, nangis bisa berjam-jam tanpa tahu sebabnya. Sekarang Anda sudah tahu mengapa terjadi demikian. Terima kasih. Sampai ketemu pada episode yang akan datang.